Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pokok bahasan yang kedua atau materi yang kedua yaitu sistem koordinat Kartesius atau koordinat Kartesius. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, perlu saya berpesan kepada anak-anak semua di tengah pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan senantiasa tetap semangat belajar walaupun belajar kita adalah pembelajaran jarak jauh. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, kita mulai sekarang, kita masuk ke materi sistem koordinat. Dalam hal ini adalah sistem koordinat Kartesius. Tujuan pembelajaran kita adalah menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Kartesius. Jadi jelas koordinat Kartesius. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah menerapkan lokasi benda dalam koordinat Kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Namun sebelum pembelajaran ini kita masuk lebih dalam, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Ada beberapa istilah penting dalam hal ini. Yang pertama adalah pengertian dari sistem koordinat itu sendiri. Apa sistem koordinat itu? Sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat yang secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lain pada bidang koordinat. Nah, dalam hal ini sistem koordinat itu sebenarnya dibagi menjadi dua, sistem koordinat Kartesius dan sistem koordinat kutub. Nah, untuk sistem koordinat kutub ini kita pelajari di SMA. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan bidang koordinat Kartesius atau bidang Kartesius? Nah, bidang Kartesius adalah bidang yang dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan dan saling tegak lurus, yang selanjutnya dua garis tersebut disebut sebagai sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau horizontal, atau selanjutnya disebut sebagai absis. Sementara sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal, atau selanjutnya disebut sebagai ordinat. Kemudian tadi ya, bidang koordinat tadi atau dua garis yang saling berpotongan tadi mestinya ada titik potong. Nah, titik potong di antara kedua sumbu tadi sering disebut sebagai titik pangkal koordinat atau titik asal koordinat. Ya, jadi titik pangkal koordinat atau titik asal koordinat itu adalah titik potong kedua sumbu pada bidang koordinat Kartesius. Selanjutnya titik tersebut biasanya dinotasikan dengan titik O dengan pasangan koordinatnya adalah 0,0. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi tadi ya, bidang koordinat Kartesius itu terdiri dari atau suatu bidang yang dibatasi oleh dua buah garis. Garis yang mendatar disebut sebagai sumbu X dan garis yang tegak ini disebut sebagai sumbu Y. Absisnya yang mendatar X, sumbu X, kemudian ordinatnya adalah Y, garis yang vertikal. Nah, sementara titik di sini, nah ini adalah titik pangkal koordinat atau titik asal koordinat, yaitu titik O. Nah, kemudian bagaimana memahami posisi titik A ya, pada bidang koordinat Kartesius ini? Nah,
Posisi titik A pada bidang koordinat kartesius itu ditentukan dengan melihat jarak titik A terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan melihat titik A itu dihitung jaraknya berdasarkan atau dengan acuan sumbu X. Jadi acuannya selalu dari titik pangkal koordinat atau titik asal koordinat. Untuk menuju titik A, dari titik pangkal koordinat ini ke kanan atau ke kiri berapa satuan, kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah berapa satuan. Nah, sehingga kalau di titik A ini kita bisa mengatakan bahwa atau perlu diingat dulu sebelum itu, dari titik pangkal koordinat atau titik O tadi, kalau pergerakannya itu ke kanan maka akan bernilai positif, kalau ke kiri berarti bernilai negatif, kemudian kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Sehingga bagaimana dengan titik A ini? Titik A kita bisa melihat, dari sumbu Y atau dari titik pangkal koordinat ini kita bergerak ke kanan berapa satuan? 2 satuan. Ingat, kalau ke kanan berarti positif, berarti akan kita peroleh pasangan koordinatnya tidak lain adalah 2 positif, titik A dilihat jaraknya dari sumbu X, artinya dari sumbu X ini kita berjalan ke atas. Berapa satuan? Ternyata kita dapatkan 6 satuan. Sehingga titik A itu memiliki koordinat 2,6. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan titik B? Titik B kita bisa melihat, titik B dari titik pangkal koordinat ini arahnya adalah ke kiri. Berapa satuan? 5 satuan. Jadi sebelum itu jadi tadi ini kita lanjutkan. Ke kiri 5 satuan. Berarti kalau ke kiri kita peroleh bilangan negatif 5. Kemudian dari sumbu X kita bergerak ke atas. Sejauh berapa satuan? 5 satuan juga. Sehingga kalau ke atas berarti positif. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 5,5. Negatif 5-nya ini adalah komponen X-nya atau absisnya, kemudian 5 adalah ordinatnya atau sumbu Y-nya. Kita lanjutkan untuk yang C. Yang C, dari titik pusat koordinat kita harus bergerak ke kiri. Berarti kita nanti akan mendapatkan nilai negatif. Setelah itu kita lanjutkan ke bawah, berarti akan kita peroleh juga negatif. Ini komponen X-nya adalah negatif 6, komponen Y-nya adalah negatif 4. Sekali lagi, negatif 6 adalah komponen X atau absisnya, kemudian 4 adalah ordinatnya atau Y. Jadi sekali lagi negatif 4 adalah ordinat atau komponen Y-nya. Bagaimana dengan titik D? Bagaimana dengan titik D? Titik D, kalau dari titik pangkal koordinat menuju titik D kita harus bergerak ke kanan terlebih dahulu, berarti kita dapatkan komponen positif
3. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bawah. Ke bawah berarti komponennya adalah negatif. Nah, ke kanan sejauh 3 satuan berarti positif 3. Kemudian koma ke bawah berarti negatif 5. 3 adalah komponen X. Kemudian negatif 5 adalah komponen Y. Nah, perlu saya tekankan bahwa penentuan koordinat suatu titik selalu kita awali pergerakannya itu ke kanan terlebih dahulu atau ke kiri terlebih dahulu. Jadi ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, baru ke atas ataupun ke bawah. Jadi jangan dibalik. Jadi pergerakannya dari titik pangkal koordinat atau titik asal koordinat itu ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, baru ke atas atau ke bawah. Ini menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Melihatnya tetap acuannya tadi dari titik pangkal koordinat. Kita lanjutkan. Nah, dalam bidang koordinat kartesius tadi dikatakan bahwa bidang koordinat kartesius adalah suatu bidang yang dibatasi oleh dua buah garis yang saling berpotongan dan saling tegak lurus, yang selanjutnya disebut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Kalau dua buah garis ini berpotongan, maka suatu bidang datar ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian. Ya, 1. Ya, jadi bagian 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bagian pada bidang koordinat kartesius itu sering disebut sebagai kuadran. Karena ada 4 bagian, maka ada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Lantas di mana kuadran 1, di mana kuadran 2, di mana kuadran 3, dan di mana kuadran 4? Perhatikan, ada di sini ada 4 titik. Titik A, ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Kita perhatikan dulu titik A. Ingat tadi, kalau ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, dan ke bawah bernilai negatif. Nah, kita lihat titik A. Titik A 5,7. Nah, ini sudah satu, ya, sudah satu ya, jadi sudah satu kesimpulan atau sudah satu keputusan bahwa bagian di sini, ya, di sebelah sini itu sering disebut sebagai kuadran 1. Ya, kuadran 1. Pada kuadran 1 kita mendapatkan di sini bernilai positif X-nya, Y-nya akan bernilai positif juga. Nah, jadi kita bisa membuat satu kesimpulan. Absisnya atau komponen X-nya bernilai positif, komponen Y bernilai positif juga. Jadi bisa kita buat satu kesimpulan bahwa setiap titik yang ada pada kuadran 1 itu pasti komponennya adalah positif semua. Bandingkan di kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang kedua, komponen X-nya negatif, komponen Y-nya adalah positif. Berikutnya bagian yang ketiga atau kuadran yang ketiga, komponen X-nya negatif, komponen Y-nya juga negatif. Nah, jadi masing-masing komponennya itu bernilai negatif, baik absis maupun ordinatnya. Kemudian satu bagian lagi yaitu disebut sebagai kuadran
keempat. Nah, kuadran keempat ini komponen X-nya positif, komponen Y-nya negatif. Nah, ini perlu diingat-ingat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Positif semua, negatif positif, negatif semua, positif negatif. Jadi bisa saling berkebalikan. Kuadran 1 ya, itu berlawanan dengan kuadran ketiga. Kuadran kedua berlawanan dengan kuadran yang keempat. Ini pembagian daerah pada bidang koordinat kartesius. Sekali lagi ada 4 kuadran. Kita lanjutkan. Nah, dari sini disimpulkan kuadran 1 tadi positif semua, kuadran 2 komponen X-nya yang negatif, kemudian kuadran ketiga semua komponennya bernilai negatif, dan kuadran yang keempat komponen Y-nya yang bernilai negatif. Nah, berikutnya kita tingkatkan. Memahami posisi titik terhadap titik asal. Kalau tadi kan terhadap sumbu X ataupun juga sumbu Y, walaupun semuanya tetap acuannya pada titik 0,0 atau titik asal atau titik pangkal koordinat. Nah, sekarang ini perhatikan ya, titik pangkal atau titik O nya 0,0. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan kita ada pada satu event di perkemahan gitu ya, di perkemahan itu kan biasanya kan ada pos-pos gitu ya. Jadi kalau 0 ini biasanya disebut sebagai pos utama dengan koordinat 0,0. Kemudian ada pos 1 ya, ada pos 1. Nah, kemudian berikutnya ada pos 2 di sini. Kemudian yang berikutnya ada tenda 1. Nah, pos 1 sekarang. Pos 1 kalau kita lihat dari pos utama itu berada pada koordinat berapa, berapa. Caranya sama. Ya, jadi acuannya tetap tadi dihitung dari sumbu Y, bergerak ke kanan berapa satuan ini tadi. Nah, berapa satuan? 2 satuan, berarti positif 2. Kemudian dilanjutkan. Nah, dari sumbu X ke atas atau dari titik pangkal koordinat ini ke atas, ini sampai di sini. Nah, komponennya adalah 5. Kalau ke atas berarti positif 5. Oh, berarti pos 1 itu koordinatnya adalah 2,5. Bagaimana kalau kita melihat pos 2? Pos 2. Nah, pos 2. Pos 2 dari titik pangkal koordinat ini ke kanan. Maaf, ke kiri. Berapa? Negatif. Ya, negatif 3. Setelah itu kemana arahnya? Ke bawah. Berarti juga negatif. Nah, ini ke bawah. Berarti komponen Y-nya juga negatif. Nah, berapa koordinatnya? Nah, negatif 3, negatif 5. Nah, kemudian ini yang sedikit agak aneh ya, tetapi jangan bingung. Bagaimana posisi atau koordinat untuk tenda 1? Kita bisa melihat dari titik pangkal koordinat kita tidak pernah bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Berarti kita diam. Kalau diam berarti tidak punya jarak. Berarti berapa? 0. Setelah itu kita lanjutkan ke mana? Ke atas. Ya, kita lanjutkan ke atas. Ya, ke atas berapa satuan? Kalau ke atas berarti positif 8 satuan. Oh, berarti tenda 1 itu memiliki koordinat. Ya, koordinatnya adalah ya 0,8. Nah, ini beberapa
titik, ya, atau menentukan titik koordinat dari suatu tempat jika dibandingkan dengan titik asal koordinat, atau kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan titik asal koordinat atau titik 0,0. Caranya sama. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang bukan titik asal lagi yang sebagai acuan, tetapi sekarang acuannya itu adalah titik A, B. Bagaimana nanti cara melihatnya? Nah, ini sebagai pos utamanya ada di sini. Pos utamanya kalau kita melihat, ya, ini koordinatnya adalah berapa, berapa? Oke, negatif 4,4. Ya, negatif 4,4. Kemudian ada pos 1. Pos 1. Bagaimana kalau pos 1 ini dilihat dari pos utama? Nah, dari pos utama mestinya kita harus bergerak kemana? Ke kanan. Setelah itu kemana? Ke atas. Ya. Ada pos 2. Nah, bagaimana kita melihatnya dari atau menentukan posisi pos 2 dilihat dari pos utama? Kita harus bergerak kemana? Ke kanan. Kemudian kemana? Ke bawah. Kita cek satu persatu pos satunya. Nah, ini juga ada tenda 1. Nah, masing-masing nanti akan kita tentukan koordinatnya jika dilihat atau titik acuannya itu adalah pos utama ini, negatif 4,4. Kita lihat pos 1. Pos 1 dari pos utama kita harus bergerak ke kanan. Sejauh berapa satuan? Kalau ke kanan berarti positif, ya. Jadi 4, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kalau ke kanan berarti positif, ya. Kemudian kalau ke atas berarti atasnya dari sini tadi. Nah, dari sini ke sana ini sudah ada 4, ya, sudah ada 4. Kemudian ini dilanjutkan ke kanan juga 4 satuan berarti 8. Kemudian dari sini, ya, dari titik sini ini ke atas, ya, 1 satuan. Oh, berarti 8,1. Bagaimana untuk pos 2? Nah, pos 2. Nah, ini berapa ini? Ini 5 satuan. Kemudian ini sana juga 5 satuan. Tetapi kita melihatnya tetap dari pos utama. Berarti total ke kanan, kemudian total ke bawah. Kalau ke kanan ini tadi sudah 4 satuan, 4 satuan ke sana 5 satuan berarti 9. Ingat, ke kanan adalah positif. Kemudian ke bawah berarti negatif. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga pos 2 adalah 9, negatif 9. Bagaimana untuk tenda 1? Tenda 1 kita melihatnya. Tenda 1 kalau kita melihat atau kita bandingkan dengan pos utama berarti kita tetap harus ke kanan. Ke kanan berapa satuan? Ini tadi 4, ya, 4 dilanjutkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti 12 positif. Baru ke bawah. Ke bawah apa? Negatif 1, 2, 3, 4. Nah, negatif 4. Sehingga tidak 1 koordinatnya adalah 12, nah ini clear ini. Nah, saya ralat ini bukan 4 tetapi 12, negatif 4. Nah, jadi sekali lagi kita ulang lagi. Tadi negatif saya 12, negatif 4. Ini ralat ya, bukan 4 tetapi negatif 4 karena tadi harus ke bawah. Baik ya, jadi memahami posisi titik terhadap titik tertentu sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yang terakhir.
Kedudukan dua buah garis atau kedudukan suatu garis kalau kita bandingkan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya, kedudukan suatu garis ya, terhadap sumbu X ataupun sumbu Y itu sebenarnya bermacam-macam. Tetapi di sini akan saya sampaikan hanya ada dua saja, yaitu ya, kedudukan garis yang sejajar dan kedudukan garis yang tegak lurus. Nah, perhatikan ini ada garis L1, kemudian ada garis L2, kemudian ada garis L3, kemudian ada garis L4. Ada 4 garis ini, namanya L1, L2, L3, L4. Perhatikan, garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4 kalau kita bandingkan dengan sumbu X, maka keempat garis tersebut dikatakan kedudukannya adalah saling sejajar. Ya, saling sejajar. Tetapi jika kita bandingkan dengan sumbu Y, maka keempat garis ini kedudukannya adalah saling tegak lurus. Kita lihat yang pertama, garis L1. Nah, garis L1 kalau kita bandingkan dengan garis Y, nah ini posisinya adalah tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat atau siku. Bagaimana untuk L2? Nah, L2 pun juga gitu. L2 pun juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Bagaimana dengan L3? Nah, bagaimana dengan L3? L3 pun juga kalau kita bandingkan dengan sumbu Y, itu juga merupakan garis yang tegak lurus. L4 pun juga demikian. Nah, selanjutnya, nah, ada 4 garis juga, M1, M2, M3, dan M4. Garis M1, M2, M3, M4 ini kalau kita bandingkan dengan garis yang tegak, yaitu sumbu Y, maka posisi M1, M2, M3, M4 ini sering disebut sebagai garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan sumbu Y, maka M1, M2, M3, M4 itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sumbu X, maka garis tersebut adalah saling tegak lurus. Kita lihat sekarang. Garis yang pertama M1 kita bandingkan dengan garis X atau sumbu X, dia posisinya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. M2 pun juga tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian M3 juga demikian membentuk sudut 90 derajat. Jadi M3 ini juga tegak lurus dengan sumbu X. Demikian pula untuk M4 juga tegak lurus. Nah, demikian. Jadi garis yang tegak lurus dan garis yang sejajar mudah dipahami. Jadi kalau tegak lurus itu ya, intinya adalah berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Sementara kalau sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, berikutnya, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, ada garis N1, garis N1. Garis N1 kalau dibuat seperti ini tadi memotong sumbu X. Ya, di sini memotong sumbu X. Di titik berapa ini? Ingat, membuat pasangan koordinat dimulai dari komponen X-nya. Oh, berarti 2. Komponen Y-nya berapa? 0. Berarti memotong sumbu X di titik 2,0. Dilanjutkan,
akan memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di mana? Ingat, X terlebih dahulu 0,3. Nah, kemudian ada garis N2. Garis N2 memotong sumbu X di sini. Ya. Kemudian ya, motongnya tetap sama tadi di titik negatif 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, kedua garis ini ternyata saling berpotongan. Nah, disinilah titik potong kedua garis tersebut. Nah, namanya titik potong kedua garis. Nah, titik perpotongannya di titik berapa ini anak-anak? Di titik 0, berapa tadi? Ya, kita ulang. Titik potongnya adalah titik 0,3. Nah, ini anak-anak. Jadi materi kita sebelum kita lanjutkan ya, jadi sebelum kita lanjutkan ke latihan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa untuk materinya terlebih dahulu ya. Jadi pertemuan ini materinya terlebih dahulu, sementara nanti untuk latihan soal-soalnya pada pertemuan berikutnya atau pada bagian yang kedua. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan kali ini atau video ini ya, senantiasa anak-anak tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan senantiasa tetap semangat untuk belajar ya. Jadi nanti latihannya bisa dilatih dari buku modul atau buku-buku yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.